Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pastor Alexander Banat. Saya akan menyampaikan pesan Tuhan bagi kita semua. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan tema keluar dari masalah. Nah saudara, bicara keluar dari masalah, banyak orang mencari orang-orang yang bisa bawa dia keluar dari masalah yang dihadapi hidup ini. Nah, kalau kita bicara masalah, banyak sekali masalah yang kita hadapi. Kita baca, kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus 4 ayat 7-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggal sendirian. Kami dihampaskan namun tidak binasa. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, ini pelayan pernyataan Paulus dalam jemaat di Korintus, saudara, buat kita semua. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan tema keluar dari masalah, banyak hari-hari ini banyak masalah yang terjadi, baik terhadap bangsa kita, berdampak ke pribadi, berdampak ke usaha, berdampak kepada keadaan ekonomi manusia. Itu nama tekanan demi tekanan lewat virus corona. Nah saudara, bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Nah, bagaimana kita bisa keluar dari masalah ini? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan buat saudara. Kalau Paulus menyampaikan dalam segala kami ditindas, ya sekarang terjadi. Dalam segala ditindas secara jiwa, secara tubuh, secara roh. Itu kita ditindas semua dengan ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran. Keluar serba salah, muka nggak kelihatan, maskeran terus. Nah, saudara yang kesalam Tuhan, ini membuat kita keadaannya yang terjadi 2 Korintus 4 ayat 7-9. Ada 3 hal. Yang pertama, kita harus memiliki pengharapan di dalam Kristus. Nah saudara yang kasih Tuhan, Yeremia pasal 11 ayat 29, Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada padanya buat kita. Yaitu rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Nah ketika saudara tertekan, ketika ada masalah, saudara harus buka pikiran saudara, buka hati saudara, berpikir bahwa Allah tidak pernah merencanakan kecelakaan. Katakan amin. Allah merencanakan masa depan yang penuh harapan. Yang kita harus sadarkan pikiran kita bahwa Allah merancang yang baik buat kita. Kenapa ada masalah ini? Nah, ini kita harus keluar. Jiwa kita harus keluar dari masalah-masalah ini. Dengan kita berkata bahwa Allah menyediakan rancangan-rancangan masa depan yang penuh harapan. Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, artinya semua manusia punya pengharapan, ingin sukses, ingin berhasil, ingin sembuh, ingin semua masalah diangkat. Saya mau katakan, tidak ada siapapun yang bisa sanggup membawa kita keluar. Hanya di dalam Yesus. Katakan amin. Hanya di dalam Yesus ada harapan besar. Ada kekuatan besar. Ada gairah yang besar. Karena dialah yang menyediakan rancangan-rancangan masa depan yang penuh harapan. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, kalau dia menyediakan rancangan-rancangan besar
Rancangan-rancangan yang penuh harapan. Buat apa kita takut? Buat apa kita khawatir? Buat apa kita cemas? Karena dia sudah sediakan. Katakan amin. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam kita menghadapi masalah, kita harus keluar sebagai pemenang. Nah, kita harus buka pikiran kita, menyadarkan diri sendiri, menyadarkan teman kita, saudara kita, menyadarkan adik kita, kakak kita, orang tua kita, bahwa ada tangan Tuhan yang menopang kita. Katakan amin. Nah, tangan Tuhan menopang kita untuk kita kuat, kita mampu keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Ada tangan Tuhan yang memberikan kekuatan. Secara logika kita tidak berdaya, tapi secara iman, secara firman Tuhan, Allah menopang kita. Sehingga kalau kita jatuh tidak sampai tergeletak, karena tangannya menopang kita. Saudara yang kasih Tuhan, apabila ia jatuh, dikatakan dalam Mazmur 37:24, apabila dia jatuh tidak sampai tergeletak, karena tangannya menopang dia. Tangan Yesus menopang kita. Tidak sampai. Yang kena virus langsung mati. Karena berharap sama Tuhan dia tetap hidup. Katakan amin. Dia bangkrut, langsung bangkrut. Karena tangan Tuhan menopangnya. Dan dia berharap sama Tuhan. Tuhan bangkitkan ekonominya lagi. Katakan amin. Yang dia jatuh sakit, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena dia berharap kepada Yesus, maka tangannya menopangnya dan membawa dia keluar dari kesukaran. Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga, yang terakhir, Matius 28 ayat 20 berkata, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita harus sadari bahwa Allah kita sudah memberitahu kita, sudah memberikan solusi buat kita. Apapun yang kau hadapi, apapun dilema atau masalah yang kau hadapi, saudara harus percaya bahwa Allah kita menyertai kita. Katakan amin. Dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia tidak akan membiarkan kita merana. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Oleh sebab itu dia menyertai kita. Menyertai bersama-sama. Di kiri kananmu ada Tuhan, di depan belakang ada Tuhan. Katakan amin. Dia menyertai. Kata menyertai bahasa lainnya bersama-sama. Saudara sedang bersama-sama Yesus. Saudara yang ada di dalam Yesus, jangan pernah takut hadapi masalah apa. Masalah apapun, jangan pernah takut hadapi cobaan, badai. Jangan pernah gentar, goncang menghadapi dilema-dilema. Karena Allahmu bersama-sama dengan engkau. Katakan amin. Mungkin hari ini kau bilang usahaku lagi turun omsetnya. Mungkin hari ini kau berkata penyakitku masih sakit. Ingat, Yesus ada bersamamu. Buka pikiranmu, buka hatimu supaya dia bekerja. Izinkan dia bekerja, membawa engkau keluar dari masalah ini, membawa engkau keluar dari dilema ini. Bagi dunia tidak ada solusi, tapi bagi orang yang percaya pada Yesus selalu ada solusi. Selalu ada masa depan yang penuh harapan. Katakan amin. Selalu ada tangan Tuhan yang menopang kita. Selalu ada Tuhan yang menyertai kita. Katakan amin. Maka saudara akan berjalan semakin hari semakin kuat di dalam Yesus. Saudara akan berjalan semakin hari semakin bergairah di dalam Yesus. Karena itulah cara
Tuhan menyertai orang yang percaya. Katakan amin. Ini firman Tuhan yang disampaikan ke saudara. Mari kita belajar keluar dari masalah kita bukan dengan logika, bukan dengan kekuatan tenaga kita, bukan dengan akal budi kita, tapi dengan kita percaya bahwa Yesus sudah menyediakan masa depan dengan penuh harapan. Yesus sudah menyediakan cita-cita. Yesus sudah menyediakan jalan keluar bagi kita. Yesus sudah menopang kita. Yesus menyertai kita. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.